Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya, hari ini kita masih dalam suasana bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, di mana bulan ini menjadi bulan yang begitu indah bagi kaum muslimin, bulan yang dinanti-nantikan selama 1 tahun lamanya untuk bisa menemukan kembali momen bulan Ramadan bagi mereka orang-orang yang senantiasa menyibukkan diri dalam aktivitas keagamaan. Tentunya bulan Ramadan tidak akan disia-siakan begitu saja. Hari-hari akan penuh dengan makna, syarat dengan berbagai macam kegiatan yang menghantarkan spiritualitas yang ada dalam diri meningkat menjadi lebih baik. Kekuatan yang ada dalam diri kita semakin merasa terisi, seakan-akan kita memiliki sebuah kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki yang tidak akan dapat kita rasakan, kita temukan di tempat manapun atau dengan cara apapun atau dengan ekspresi bagaimanapun. Karena rohaniyah dalam amal-amal ibadah itu akan menjadi kesegaran, kesejukan tersendiri yang membuat hidup kita seakan-akan punya nyawa yang begitu segar di tengah himpitan masalah baik ekonomi, baik masyarakat, sosial, budaya, keluarga. Tidak membuat kita gundah gulana atau menurunkan kebahagiaan itu, tapi justru dengan adanya amal-amal ibadah di bulan Ramadan, spiritualitas itu meningkat, menghantarkan kita mampu untuk menyongsong hari esok, mampu untuk menghadapi, bersikap menahan emosi, bersikap untuk lebih bisa bagaimana menghadapi sisi-sisi dari permasalahan hidup yang hari ini semakin kompleks, semakin kita rasakan. Kita berhadapan bagaimana dengan anak-anak kita yang pasti tidak 100% sesuai dengan harapan kita. Anak-anak kita yang barangkali jauh dari apa yang kita inginkan. Kita menginginkan anak yang baik, anak kita bandel. Kita menginginkan anak yang menurut kepada orang tua. Anak kita sering menentang keinginan orang tua. Dan itu alamiah, dan itu harus kita hadapi. Harus pertama-tama rela kita melihat kenyataan itu, karena itu bagian dari hidup kita. Kalau kita sudah merelakan melihat kenyataan yang sudah ada, maka selangkah selanjutnya kita akan memiliki kelapangan untuk kenyataan yang ada itu kita jadikan evaluasi, atau kita tata kembali, atau kita perbaiki lagi. Maka meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan ini menjadi suatu pembelajaran yang efektif, menjadi sebuah mediasi yang paling bagus agar anak sama orang tua memiliki sinergitas, memiliki kekompakan, memiliki tenggang rasa, memiliki satu hati yang sama. Pentingnya duduk bersama dengan anak, makan bersama, minum bersama, bahkan bangun tidur bersama-sama, dari bangun tahajud, bangun untuk bersahur, menyambut subuh bersama. Suasana yang tercipta selama 1 bulan lebih itu akan memberi makna. Kalau kita selama ini sibuk dengan perkara dunia, sibuk tidak bisa bercengkerama, tidak bisa untuk lebih memperhatikan keluarga di momen bulan Ramadan ini, perhatian pada keluarga akan terasa lebih hangat, lebih dekat, lebih erat, lebih punya makna, karena ikatan keluarga itu menyatu bersama-sama dalam melaksanakan amal ibadah bulan Ramadan ini. Maka mengutip pada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tidak termuat di dalam Al-Quran. Itulah hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, yang berbunyi, ya abna Adam, tafaraq li ibadati amlan sadarka ghinan asuda faqra wa illa taf'al malaktu sadarka asuda faqra. Hai anak Adam,
sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Niscaya aku akan hilangkan kemiskinan dari dalam dirimu. Jika tidak, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan kemiskinanmu tidak aku pedulikan. Ini sebuah hadis yang menohok bagi kita semua. Indonesia berhadapan dengan dunia kemiskinan. Mayoritas masyarakat kita ini semakin hari semakin meningkat kemiskinannya. Apalagi ditambah pasca pandemi, banyak orang yang putus dari pendidikan, putus dari hubungan kerja, bangkrut dari usaha, habis modal-modal yang ditanamkan selama ini untuk membangun usaha, berantakan semuanya, gulung tikar, kembali ke laptop, kembali ke nol lagi, memulai sebuah usaha, memulai sebuah pekerjaan di lingkungan yang baru dengan gaji tentu yang dari awal lagi, menata ulang hidup setelah pandemi. Mayoritas penduduk Indonesia berangkat dari situlah, maka kemiskinan semakin meningkat, data penduduk miskin semakin bertambah, dan penduduk yang menerima bantuan sebagai penduduk prasejahtera semakin banyak dirasakan, baik di perkotaan ataupun perdesaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya supaya manusia menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah agar kemiskinannya dihilangkan, agar dadanya dipenuhi dengan kekayaan. Hadis qudsi ini tidak ada perdebatan. Kalau hadis dhaif, hadis maudhu itu diperdebatkan keabsahannya, maka hadis qudsi ini bukan ucapan Nabi tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak termuat di dalam Al-Quran. Maka kalau dalam hadis ini berbunyi semacam ini, tentu penekanan bagi kita supaya kita optimis menyambut masa depan kita. Walaupun miskin, walaupun kekurangan, walaupun dalam kehidupan yang mengkhawatirkan, dililit oleh berbagai macam persoalan-persoalan dari segi ekonomi yang hari ini semakin membebani, ternyata janji Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indah supaya kita menyibukkan diri dalam beribadah. Maka Ramadan menjadi latihan bagi kita. Tempo hari kita susah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, Ramadan akan mudah. Tempo hari kita susah mengkontrol amal kita, sholat 5 waktu di awal waktu, berjamaah di dalam masjid bersama-sama imam, mendapat takbiratul ula, itu susah kita lakukan. Maka di bulan Ramadan kita tentu akan lebih mudah menginjakkan kaki ke masjid, lebih mudah sholat berjamaah, lebih mudah untuk membaca Al-Quran, lebih mudah kita untuk beriktikaf karena suasana begitu mendukung. Apalagi negeri kita, negeri yang mayoritas agamanya muslim. 300 meter, 400 meter sekitar kita sudah ada masjid. Bahkan depan rumah kita pun masjid, belakang rumah kita tidak jauh juga ada musola. Jadi suasana keagamaan terbangun baik dari tempat yang pelosok ataupun kota itu tersuasanakan. Berbeda kalau dengan wilayah di luar Indonesia. Kita ambil contoh negeri Singapura yang terdekat. Walaupun Singapura itu banyak kaum muslimnya, orang-orang Melayunya, tetapi Singapura etnisnya beraneka ragam sehingga kita untuk menemukan masjid atau musola begitu susah. Suasana keagamaan susah terbangun, dan peraturan pemerintah pun di Singapura juga tidak boleh seperti kita hari ini seenaknya saja membunyikan speaker di masjid, mikrofon kenceng-kenceng untuk azan, untuk sholawat. Semuanya dibatasi dalam rangka untuk menjaga toleransi dengan agama yang lainnya. Tetapi Indonesia mayoritas muslim, agama yang lainnya menyadari itu sehingga kita sekuat-kuatnya membunyikan toa speaker di masjid itu. Hari ini tidak ada yang protes. Kalaupun ada protes yang menggerutu paling dalam hati mereka, sehingga suasana keagamaan terbangun. Mau tidak mau kita hidup dalam suasana keagamaan, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka
janji Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemiskinan apabila kita menyibukkan diri dalam amal agama. Ini menjadi motivasi buat kita agar kita meningkatkan itu semuanya di bulan Ramadan, berpengaruh nanti setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita menjadi jiwa yang lebih baik. Setelah bulan Ramadan kita tertanam juga jiwa yang ada dalam bulan Ramadan terbiasa untuk dilakukan di luar bulan Ramadan tentunya. Sahabat semuanya, optimis, hari puasa sudah tidak lama lagi akan kita tinggalkan. Mari kita akhiri Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah dengan amal-amal yang baik. Kita selesaikan tadarus Quran kita khatamkan menjadi 30 juz penuh. Kemudian setelah itu kita berdoa panjang-panjang pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan dan mendapat ampunan tentunya. Begitu kiranya. Terima kasih. Kita bertemu pada tayang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.